Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Pada semangat nggak belajarnya buat hari ini nih? Yang Ibu mau ajarin hari ini, pada semangat nggak? Ayo, semangat. Pasti harus semangat ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, coba anak-anak pada dirapihin dulu deh posisi duduknya, terus buku-bukunya silahkan. Rapikan dulu tempat duduk kalian, siapin buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, menundukkan kepala dan menengadahkan tangan kita, berdoa dimulai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dicukupkan. Oke, anak-anak pada hadir semua nggak kira-kira hari ini ya? Sebentar, Ibu absen dulu ya. Kita absen dulu. Baiklah, alhamdulillah semuanya hadir semua pada hari ini. Anak-anak, apakah sudah pada siap untuk belajar? Sudah siap, pasti. Harus siap buat belajar, harus semangat biar kalian semua menjadi orang-orang yang bernilai, menjadi orang-orang yang sukses di masa depan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Teman-teman, anak-anak hadirin dimohon untuk berdiri. Ibu yang akan memandu dirijennya ya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stop. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, pada tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa coba? Ibu sudah pakai baju merah merona seperti ini. Karena hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang pelajaran IPS. Dan salah satu temanya karena Ibu pakai baju merah merona yang sesuai dengan salah satu warna bendera yang ada di negara kita, negara Indonesia. Maka dari itu, tema pembelajaran kita pada hari ini yang lebih umumnya tentang Indonesia merdeka. Nah, anak-anak, sebelum Indonesia
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia tidak akan merdeka. Maksudnya begini loh. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya ada sekelompok pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Namun, sebelum datangnya sekelompok pahlawan nasional kita yang sudah gugur pada tahun 19-an, tidak bisa disebutkan seorang pahlawan tanpa adanya, ada yang tahu tanpa adanya apa coba? Ya, tanpa adanya penjajah. Jadi tema kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang penjajahan. Bagaimana Indonesia telah dijajah oleh negara-negara seperti Portugis, Belanda, Jepang, Spanyol, dan masih banyak negara-negara lain. Dan sampai saat ini Indonesia pun juga telah dijajah loh. Dari bangsa-bangsa luar yang masuk, itulah globalisasi ya. Nah, tapi pembelajaran kita tentang penjajahan hari ini kita nggak akan ngebahas tentang Portugis ya, karena nanti di SMA juga kalian bakal belajar sejarah di pelajaran IPS nanti. Tapi Ibu hari ini mau ngebahas tentang bagaimana Belanda masuk ke Indonesia dan menguasai wilayah Nusantara. Ya, anak-anak, Belanda masuk ke Indonesia, mau menguasai Indonesia. Dia mau ngambil rempah-rempah kita loh. Jangan ya, harusnya mereka tanam sendiri gitu ya. Oke, kalau begitu ada yang tahu nggak Belanda masuk ke Indonesia tahun berapa? Coba, barangkali di rumahnya ada yang udah baca-baca buku paket dari sekolah kita. Ada yang tahu? Iya, salah. Jawabannya Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596. Itulah Belanda masuk ke Indonesia. Oke, begitulah pembelajaran dari Ibu Shinta Puspita Dewi yang paling gemes ini. Selanjutnya akan ada Ibu Elsa yang akan ngejelasin bagaimana sih Belanda masuk ke Indonesia. Silahkan kepada Ibu Elsa, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Sinta. Sekarang kalian belajar bersama Ibu ya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Adakah yang tahu gambar apa yang ada di samping Ibu? Iya, betul sekali Izan. Jadi ini adalah gambar bangsa Belanda yang memasuki wilayah Indonesia. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1596. Kemudian pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. VOC adalah perusahaan dagang milik Belanda yang beroperasi di wilayah Hindia Timur. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai gambar lagi. Adakah yang tahu gambar apa yang ada di samping Ibu? Iya, betul sekali Ahmad. Jadi ini adalah gambar tokoh-tokoh daerah yang mengusir Belanda. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini bisa disebut juga dengan Pangeran Surya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'li dan Ratu Martakusuma. Beliau lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631. Nah, yang kedua ada Thomas Matulesi atau Patimura. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia.
Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Yang ketiga ada Teku Umar dan Cut Nyak-din. Mereka adalah pemimpin perlawanan rakyat Aceh yang dibantu oleh Panglima Polim. Pasukan Teku Umar sangat sulit dikalahkan oleh Belanda. Maka dari itu, Belanda menambah pasukannya agar bisa mengalahkan pasukan Aceh. Dengan Belanda menambah pasukannya, maka Teku Umar gugur di medan perang. Tetapi Cut Nyak-din tetap bersemangat untuk melawan Belanda. Namun demikian, Cut Nyak-din juga berhasil tertangkap oleh Belanda. Dengan tertangkapnya Cut Nyak-din, maka berakhirlah perang di Aceh. Oke anak-anak, sampai sini sudah paham semua? Oke, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalian semua suka bernyanyi? Baik, kita akan bernyanyi lagu Gugur Bunga. Kita langsung mulai saja ya. 1, 2, 3. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur 1, tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Cukup anak-anak, anak-anak Ibu emang hebat-hebat semuanya bisa menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Meira. Kalian semua tetap berada di dalam kelas sampai Ibu Meira datang. Oke? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Esa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Esa. Sebelumnya, Ibu Esa telah menyampaikan materi yang mengenai tokoh-tokoh daerah yang melawan Belanda dan menyebutkan 3 tokoh. Maka selanjutnya Ibu akan melanjutkan menjelaskan tokoh-tokoh selanjutnya. Maka harap diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Ibu mempunyai gambar tokoh di samping Ibu. Siapakah dia? Ada yang tahu siapakah dia? Silakan Sejani. Betul, beliau adalah Tuanku Iman Bojo. Beliau dilahirkan di Bojo pada 1 Januari 1772. Beliau salah satu seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padli pada tahun 1803 sampai 1838. Dan beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, siapa yang tahu gambar di samping Ibu? Boleh diajukan tangannya. Boleh Eva. Betul kata Eva. Beliau adalah Pangeran Diponegoro.
Nama aslinya adalah Pangeran Haya Dipanagara. Beliau lahir di Yogyakarta, Hangirgat pada tanggal 11 November 1785. Beliau salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau juga memimpin Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, siapa yang tahu nama asli Raja Boreran yang ada di samping Ibu? Boleh diajukan tangannya. Silakan Amanda. Betul kata Amanda. Beliau adalah I Gusti Kutu Jalati. Dilahirkan di Tukamundaga, Boreran. Beliau salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang berasal dari Karagara, Bari. Dan selanjutnya siapa yang tahu nama asli dari Pangeran Antasari yang ada di sebelah Ibu? Betul, kata Ahmad. Beliau adalah Gusti Inokatapati yang berasal dari Kesultanan Bajar. Beliau dilahirkan di Kayutagi pada tahun 1797. Beliau salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, jadi ada berapa tokoh-tokoh daerah yang mengusir Belanda? Kalau ada yang tahu, boleh ajukan tangannya. Silakan Ahmad, ada berapa? Betul, kata Ahmad, ada 7. Ayo kita beri tepuk tangan buat Ahmad. Sekarang, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yang mengenai pendudukan Jepang. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa maksud mengenai pendudukan Jepang? Boleh acukan tangannya. Boleh Amanda, silakan. Ya, betul kata Amanda. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Amanda. Dapat disimpulkan oleh Ibu bahwa asal-usul sebutan penduduk Jepang yaitu berasal dari pemerintahan Hindia Belanda yang menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia berakhir dan digantikan oleh penjajah Jepang selama 3,5 tahun. Nah, baik. Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai perjuangan tokoh-tokoh daerah melawan Belanda dan penduduk Jepang? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dian mengenai materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih anak-anak. Dan jangan lupa harap didengarkan dan diperhatikan, oke? Baik, karena sudah paham, sekarang Ibu akan memberi kelompok, kemudian Ibu akan tunjuk salah satu kelompok tersebut untuk menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa sudah dimengerti penjelasan dari Ibu? Baik, sudah Ibu bagi kelompoknya ya? Sekarang, Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 6 untuk menjelaskan kembali materi hari ini. Bagus sekali penjelasannya. Ayo kita beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 6. Terakhir, Ibu akan menambahkan dan meluruskan sedikit penjelasan dari perwakilan kelompok 6. Apa sudah dipahami penjelasan dari Ibu? Baik, adapun tugas kelompoknya adalah kalian membuat karangan singkat tentang perjuangan tokoh rakyat Indonesia dalam mengusir penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, selanjutnya Ibu Anis yang akan menutup pertemuan hari ini. Bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan pembelajarannya? Apakah masih ada yang belum paham? Kalau masih ada yang belum paham,
bisa angkat tangannya sekarang. Baiklah, kalau begitu sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu mau bertanya, pada tahun berapa Belanda memasuki wilayah Nusantara? Nah, iya, silahkan. Nah, iya betul. Jadi, bangsa Belanda memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1596. Sepertinya sudah pada paham ya pada materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk dipelajari kembali di malam hari ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.